Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di Pras Library Tutorial. Pada video kali ini, saya tidak akan berbicara mengenai Microsoft Excel ataupun Word. Saya akan sharing sedikit mengenai akuntansi. Ya, benar, akuntansi. Alasan saya membuat video ini adalah supaya teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan atau UKM, usaha kecil menengah, atau mungkin usaha yang mulai berkembang, seperti mungkin laundry, atau punya usaha warung atau ATK, atau apapun itu, dan ingin membuat satu pencatatan transaksi keuangan yang baik, maka teman-teman bisa belajar dari video ini. Itu harapan dari saya, semoga bisa berguna nantinya buat teman-teman semua. Kritik dan saran silakan ditulis di kolom komentar ya di bawah ini. Oke, sebelumnya untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Ayo dukung saya untuk 10.000 subscriber. Target sampai dengan akhir tahun, semoga bisa tembus ya. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan akuntansi ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk menjelaskan mengenai akuntansi ini, saya akan menggunakan metode 5W1H yang lazim digunakan untuk membuat pertanyaan ketika sedang melakukan wawancara atau interview. 5W itu terdiri dari 5 pertanyaan yang dimulai dengan huruf W dan 1 pertanyaan yang dimulai dengan huruf H, yaitu adalah what, who, when, why, where, dan how. Oke, yang pertama adalah what atau apa. Akuntansi adalah proses pencatatan dan pengklasifikasian transaksi keuangan hingga terbentuk laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan oleh semua pihak. Jadi, awal dari proses akuntansi adalah adanya transaksi keuangan yang dibuktikan dengan adanya dokumen keuangan. Contoh, nota pembelian, kwitansi pembayaran, invoice, struk pembayaran listrik, struk pembayaran ATK, dan lain-lain. Tanpa adanya dokumen, maka pencatatan tidak dapat dilakukan. Prakteknya di lapangan, ada juga pencatatan yang dilakukan tanpa dokumen karena satu dan lain hal sehingga dokumennya menyusul. Tapi pada akhirnya tetap semua pencatatan harus ada dokumen. Yang kedua adalah who atau siapa. Di suatu perusahaan, karyawan yang melakukan proses akuntansi adalah staf accounting atau staf akuntansi namanya. Ada juga yang karena skala bisnis masih kecil sehingga satu orang merangkap 3 fungsi, yaitu finance, accounting, dan tax. Atau bahasa Indonesianya adalah keuangan, akuntansi, dan pajak. Lalu orang yang menggunakan output dari proses akuntansi ini, yaitu laporan keuangan, outputnya adalah semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan proses pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Misal direksi, sebelum melakukan aksi korporasi, biasanya akan melakukan analisa lebih dahulu dari laporan keuangan. Laporan keuangan juga dibutuhkan oleh bank jika perusahaan akan melakukan pinjaman atau berhutang kepada bank. Biasanya salah satu persyaratan adalah perusahaan wajib menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Yang ketiga adalah when atau kapan. Proses pencatatan transaksi keuangan dilakukan harian. Pada umumnya maksimal H+1 dari tanggal transaksi. Staf accounting harus sudah melakukan pencatatan transaksi keuangan tersebut
Output berupa laporan keuangan itu dihasilkan per akhir tahun, umumnya maksimal 3 bulan setelah tutup buku. Pada akhir tahun atau 31 Desember, laporan keuangan harus sudah terbit. Yang keempat adalah why, mengapa. Untuk dapat menghasilkan data posisi keuangan perusahaan secara baik dan benar, jika pencatatannya salah, maka data keuangan perusahaan yang dilaporkan juga akan salah, yang menimbulkan adanya kesalahan dari direksi atau pemilik perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan, yang nantinya akan mempengaruhi kondisi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Contoh, jika hutang dilaporkan dalam laporan keuangan dalam posisi rendah, namun kenyataannya nilai hutangnya tinggi, maka perusahaan yang pada awalnya berniat akan mengembangkan perusahaan atau ekspansi akan menjadi terhambat. Karena ternyata dana pengembangan atau dana ekspansi tersebut harus digunakan untuk melakukan pembayaran hutang. Yang kelima adalah where, atau di mana. Cara yang mudah untuk melakukan proses akuntansi adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Saat ini memang sudah banyak aplikasi software accounting yang dapat digunakan namun berbayar. Oleh karena itu, alasan saya membuat video ini adalah untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang tetap bisa melakukan pencatatan yang baik dan benar hanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang keenam adalah how, atau bagaimana. Jadi pertama-tama kita akan berkenalan dengan akuntansi. Setelah itu kita akan mulai belajar persamaan akuntansi. Oke, apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi ini wajib untuk dihafal dan dimengerti. Rumusnya cukup mudah, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Supaya mudah dalam memahami konsep persamaan di atas, saya akan menggunakan contoh. Misal, saya memiliki usaha laundry, maka harta saya adalah uang kas yang saya terima dari hasil jasa laundry, peralatan laundry seperti mesin cuci, pengering, rak baju, setrika, uap, boiler. Itu adalah harta saya. Itu komponen yang masuk ke dalam kategori harta. Sedangkan hutang adalah pinjaman yang saya terima dari bank untuk membuka usaha laundry. Jadi misalkan untuk membuka usaha laundry itu saya mengajukan pinjaman ke bank. Nah, nilai pinjaman itu adalah yang disebut dengan hutang. Modal adalah dana pribadi milik saya ataupun nilai aset yang saya gunakan untuk membuka usaha laundry. Oke, sekarang contoh realnya ya. Misalkan saya memiliki kas atau uang cash itu sebesar 1 juta. Lalu mesin cuci itu senilai 7 juta. Dan ini dibeli menggunakan pinjaman dari bank. Lalu ada pengering sama harganya 5 juta. Dibeli menggunakan pinjaman dari bank. Rak baju 1 juta harganya. Maka total harta saya adalah 1 juta ditambah 7 juta ditambah 5 juta ditambah 1 juta. Total adalah 14 juta. Saya melakukan pinjaman ke bank senilai 12 juta. Sehingga hutang saya adalah 12 juta. Modal. Saya juga mengeluarkan uang untuk membuka bisnis dari uang pribadi yang saya masukkan sebagai modal, yaitu sebesar 2 juta. Yang saya alokasikan ada di kas itu 1 juta dan 1 juta lagi untuk membeli rak baju, sehingga persamaan akuntansinya adalah 14 juta, yaitu harta, sama dengan 12 juta yaitu hutang ditambah 2 juta atau modal. Jadi itulah persamaan akuntansinya. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Semoga kalian bisa mengikuti. Semoga bisa dipahami.
Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bertahap untuk belajar akuntansinya. Demikian, jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.